وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Mengisi waktu kita menjelang Isya, ya. Tadi kita membaca surah Al-Baqarah 208, itu ayat yang sangat populer itu. Ya Buya Herman Tanjung, populer ayat itu ya. Yang kedua surah Al-Hijr ayat 39 ayat 40. Kemudian hadis Nabi. Maka judul dari wirid kita malam ini ada 5 strategi setan atau cara setan menyesatkan manusia. Itu dijelaskan dalam sebuah hadis, ya. Jadi ada 5 cara setan atau strategi. Jadi strategi itu cara, metode. Setan itu menyesatkan dan menghancurkan manusia. Tentunya manusia tadi adalah manusia yang beriman. Kalau orang kafir tidak perlu juga doa nyolak kawannya masuk neraka. Enak. Sebelum kita masuk kepada 5 ini, kita lihat surah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini ayat ini seruan, ajakan, panggilan. Kama nyojak Allah ke bioskop, ke pasar. Indah. Nyojak Allah, udkhulu, masuklah, bisilmi kafah, ke dalam agama Islam secara kafah. Kafah itu artinya total, secara total. Kalau menurut bahasa secara kasaduallah. Enak. Jadi ayat ini ayat mukamat, bukan ayat mutasyabihat. Jelas dikecuali ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara utuh, secara kasaduallah. Wala, dan janganlah. La ini lam nahyah ini ya. La larangan, ini lampu merah. Oh nak lampu kuning. Seorang kini lampu merahnya lalu ini dua kan. Lampu merah lampunya masuk lepas ni. Enak. Dikecuali wala, dan janganlah kamu wala tattabi'a. Artinya mengikut. Dan janganlah kamu mengikuti khutuwah. Khutuwah itu artinya langkah-langkah. Juga bisa kita terjemahkan khutuwah itu dalam kajian tafsir, program-program, planning. Nah, itu tiba-tiba. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah, perbuatan-perbuatan, program-program setan. Di ujung ayat, innahu, bahwa sesungguhnya. Ya di sana itu dhamir mustatir itu ya, Ustaz Ahmad Tanjung ya. Ini kalau Selasa yang bahasa Arab itu ya. Innahu, sesungguhnya, nyanyi ke sana itu setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh, uduwah, musuh mubin, nyata. Juga kita lihat dari tafsir itu mubin itu juga ditekan
buyutan, artinya tidak berhenti setan itu memusuhi kita. Ya. Ini surah Al-Baqarah 208. Kemudian surah Al-Hijr ayat 39 40. Qala Rabbi, iblis berkata, Rabbi, oh Tuhanku. Jadi ayat ini menarik ini ya. Menariknya, iblis atau setan mengakui Tuhan. Tapi di negara kita ada orang tidak bertuhan. Orang PKI, orang komunis. Maka jo PKI wadah bisa bakawan jo komunis harus kita perangi. Kan? Kayak itu kan. Jadi setan mengakui Tuhan. Ya. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Iblis berkata, oh Tuhanku, karena kami adalah orang yang sesat. Jadi setanku mengakuinya sase. Kadang-kadang awak tidak mengakui awak sase, tidak mengakui awak salah. Anak, itu kan? Wajar saja kita salah. Dikejut setan, karena kami ini memang engkau tetapkan sebagai makhluk yang sesat. La yuzayyinanna lahu fil ard, sungguh kami akan hiasi kehidupan manusia di bumi ini. Artinya kami rayu manusia itu. Enak. Wala ughwiyannahum ajmain, dan sungguh kami akan menyesatkan seluruh manusia. Atau program setan tuh. Wala ughwiyannahum ajmain, kami akan sesatkan seluruh manusia ini ke setan. Lalu ayat yang ke-40 surat Al-Hijr, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecek setan, kecuali hamba engkau ya Allah, mukhlasin itu yang terpilih. Jadi orang hebat. Jadi kalau mukhlis itu orang mukhlis, orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang pilihan Allah SWT. Jadi kecil setan, orang yang ikhlas ambo ndak taluk mengaduhnya. Ya. Jadi dari ayat ini nanti ada beberapa tafsir kajian kita, ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Sebelum kita masuk kepada 5 strategi setan itu menyesatkan manusia, kita kaji dulu. Ada iblis, ada setan. Menurut Bapak Ibu, beda iblis dengan setan. Oh, kacau mana ada iblis, setan. Ya. Mungkin beda iblis dengan setan. Ibu, sama. Menurut Bapak kerja? Ya, boleh, bisa. Analisa tafsirnya bisa saja. Tapi dalam beberapa buku yang kita baca, ya, ada ensiklopedia Islam dan juga buku-buku lain. Jadi iblis dengan setan itu bedanya hanya jabatan. Kalau tiba di panglima, iblis itu panglima. Yang setan prajurit. Yo Buyar Mantajung, ya. Jadi iblis itu panglima, yang prajuritnya setan. Maka kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Aku berlindung kepada engkau dari godaan setan yang terkutuk. Jadi namanya manusia kini setan, anak buah iblis. Iblis cukup menyesatkan Adam. Jadi kerajo iblis menyesatkan Adam dulu. Anak kini tugasnya setan, anak buahnya iblis. Sebenarnya ibu-ibu bapak, kok kaji beliau? Iblis berasal dari api, sama dengan jin. Ya, manusia berasal dari tanah. Lihat nanti surah Al-Hijr dari ayat yang ke-32 sampai berikut itu. Ketika Allah akan menciptakan seorang manusia yang berasal dari tanah liat yang kering dan lumpur yang hitam, itu dalam Quran. Itulah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang kering dan bercampur dengan lumpur yang hitam. Kemudian sudah berbentuk ketika itu disuruhlah malaikat, dalam ayatnya disuruh malaikat sujud kepada Adam, maka malaikat seluruhnya bersujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis tidak mau. Karena iblis tidak maulah bersujud kepada Adam, lalu iblis ini dikeluarkan dari surga. Jadi iblisku dulu di surga. Maka diusirlah iblis dari surga. Lalu ayat berikutnya, ya, iblis ini minta kepada Allah, ya Allah, kalau memang kami ini makhluk yang terkutuk, makhluk yang sesat, berikanlah kepada kami. Kami hidup sampai hari kiamat, tidak mati-mati. Jadi iblis tidak ada mati. Setan tidak ada mati. Baranak taruh tidak mati-mati dia, Pak. Baralah banyaknya setan tuh gini, coba ya. Maka wajar ke orang, setan tuh ada di mata, ada di telinga, ada di tangan, ada di kaki, ada di mulut, ada di parui, ada di otak. Yang paling berbahaya setan apabila menguasai hati kita. Kalau kula nyokuasai dek setan ko buat atau minta sesore anyui leh. Nah, itulah jalan masuk neraka mana ada leh, ya. Hanya kalau ini sudah kuasai setan. Ya. Jadi iblis kok, jadi kecil iblis, ya Allah, kalau yolah kami ko makhluk yang sesat, makhluk yang terkutuk, agihlah kepada kami kesempatan waktu kami hidup sampai hari kiamat. Maka dalam ayat itu ada sampai hari kiamat. Ya. Di hidup setan tidak mati-mati. Ini setan ada mati, manusia ada hidup, ada mati, ada nalai, ada mati. Ya nah, berbeda. Ya. Jadi permintaan setan tadi nyakabulkan oleh Allah, silakan. Ya, silakan. Itulah ayat yang ke-39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ar wa lahu bi'anhum ajmain. Oh Tuhanku, kalau memang kami ini makhluk sesat, ya, lain kau cap sesat, tapi kami akan menghiasi manusia ini nanti di dunia ini. Wala ughwiyannahum, dan kami akan sesatkan mereka di bumi kau. Itu karajo setan menyasekkan awak. Nah, karnonyo ndak amuh sujud kadam. Nah, ini ada juga pertanyaannya. Apa beda kita sujud dalam sholat dengan sujud dalam pengertian Nabi Adam tadi, malaikat? Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bukan dalam pengertian ibadah,
tapi dalam pengertian memuliakannya. Di kodok ini anak suji ke orang gaib di muka kina bukan berarti menyembah orang gaib, tapi memuliakan orang gaibnya. Ya, itu perlu kita dudukkan. Jangan salah sujud bekau menyembah Allah. Tapi kalau sujud dalam sholat itu jelas hablum minallah kita menyembah Allah. Ibu-ibu ya. Jadi Adam kalau dikeluarkan dari surga, memang Adam ini tidak senang hati. Tidak senang hati karena si Adam, jadi iblis tadilah keluar dari surga, nan Adam berada di surga. Jadi nan iblis ko tidak senang hati. Ba'a caro si Adam ko, Nabi Adam ko keluar lo dari surga. Ba'a caro Nabi Adam ko keluar dari surga. Yolah, nan iblis ba'a caro jo Adam ko keluar dari surga. Maka dalam tafsir ya yang kita baca, anyo rayulah Adam ko. Dak taluk dak. Ya. Dak taluk dak. Ya, aku ringkas cerita, dak taluk. Lalu iblis datang ke Siti Hawa. Hebat iblis kok. Ya, ndak taluk Adam ko dikeluar dari surga. Kan Adam kuat imannya. Hebat kan. Akhirnya datang ke Siti Hawa. Ndak taluk jalan muko, jalan dapur. Kalau istilah dulu, kalau paikakan tua, ndak taluk suami disogok, bini jadi turui. Penjabat dulu kan banyak mau dihitung. Ndak taluknya datang ke istrinya. Babu, anak bu gini, rumah ibu babu, kadecat nak, dapur ko ba, lah. Datang ke istri. Jadi banyak penjabat korupsi karena istri. Ya, itu kita kaji dalam sejarah. Ya, lari wa sejarah Adam. Adam tidak mampu digoda oleh iblis. Nyo datang ke Siti Hawa. Lama rayun Siti Hawa. Iblis kepada Siti Hawa. Kecil iblis. Ya. Bodoh Adam Pak kok bodoh, kecil Siti Hawa kok. Kan yang dilarang mendekati khuldi, batang khuldi. Ya. Itu salah satu larangan Allah. Adam tidak boleh memakan buah khuldi. Jadi paikah Siti Hawa. Adam tuh bodoh. Sebab khuldi itu kholada, asal katanya kholada, itu kekal. Jadi Allah itu melarang engkau berdua dengan Adam mendekat buah khuldi atau memakannya, karena Allah tuh tak pingin engkau keluar dari surga. Supaya engkau kekal di surga, makan saja buah khuldi itu. Jadi memutarbalikkan fakta, itulah keraja setan. Hari ini kan banyak juga orang ya memutarbalikkan fakta. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah, yang kalah bisa menang, yang menang bisa kalah. Nah hawa bisa hawa. Kan antunya pitih. Kok kepiang kontu gini. Maka negara wako bapak ibu tidak mau selesai karena dia hantu kebayo. Di sejarah sudah berulang-ulang saudara. Ya. Jadi akhirnya Siti Hawa aku memenuangnya. Batu Allah kecil iblis kena. Allah melarang awak makan buah khuldi. Kalau dimakan awak tetap di sarugo. Kalau tidak dimakan awak tuh keluar dari sarugo. Nyeputar balikan ya. Kalau nyo memakan buah khuldi, inyo tercampak keluar. Kalau nyo makan, kalau nak nyo makan, nyo kekal. Nyo putar balikan de iblis melalui Siti Hawa, istrinya Nabi Adam. Jadi Adam tuh
Salah. Dia benar itu. Allah itu nggak kepingin engkau kekal di surga, maka engkau dilarang memakan, menghampiri bakhuldi. Kalau gini makan selah. Kiro Siti Hawa yo kanai dek rayun iblis, akhirnya Siti Hawa dek santi Allah mengecek jo Nabi Adam. Akhir Nabi Adam yaitu takanai lo dek rayun Siti Hawa. Dek lama cara menyampaikan Siti Hawa kepada Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam picayo ke bini, abialah awak makan celah. Jadi itulah karajo iblis. Hari ini setan memutarbalikan fakta. Itulah karajo ini. Nah, seperti COVID kau kan setan saya banyak ini. Betul kecil Dr. Louis tuh alat-alat setan ini nah betul juga tuh mak. Karena ada udang di balik bakwannya ya. Kita berdoa aja pada Allah, kezuliman di negeri kita ini mudah-mudahan Allah ungkapkan nanti. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa yang bermain, kita minta kepada Allah ya, sandiwara. Nah, itu kisah sedikit ya, sehingga akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa terjebak memakan buah khuldi, lalu diusirlah dari surga. Puluhan tahun berpisah antara Siti Hawa dan Nabi Adam. Akhirnya bertemulah. Ketika datang angin barat, kau baun hadam. Ketika angin timur ke barat, kau baun Siti Hawa. Akhirnya bertemu. Itulah namanya Padang Arafah di Mekah. Maka wukuf di Arafah wajib hukumnya jemaah haji. Kalau tidak wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Dulu Nabi Adam bertemu, hari ini jutaan umat Islam bertemu. Itulah Padang Arafah. Padang Arafah artinya padang pertemuan Nabi Adam yang pertama. Hari ini pertemuan umat Islam sedunia menunaikan ibadah haji. Ibu bapak sekalian ya, karena waktu kita pendek. Ada 5 strategi setan menyesatkan manusia dalam hadis. Yang pertama, setan itu membisikkan kepada manusia sifat hasad. Hasad, dengki, iri. Aikulah kerajo setan. Nyutanamlah kepada manusiaku selalu iri. Iri dengan tetangga, iri dengan kaum, iri dengan busana. Ya, terjadi hari ini. Kadang-kadang iri bisa saling bunuh-membunuh hari ini, ya kan? Banyak terjadi. Kan? Itulah kerajo setan tanam kawan sifat iri sifat dengki kan? Atau ini negari banyak cahaya. Kan? Berarti jalan program setan. Itu yang pertama, cara setan menyesatkan dan menghancurkan manusia dengan sifat hasad, iri, dengki. Awak balawan taruh sesama awak, diadu sesama awak. Nah, kini kan diadu sesama umat Islam, kan? Itu hari ini terjadi. Diadu sama awak, kan? Itu yang pertama ya. Yang kedua, cara setan menyesatkan manusia, menghancurkan manusia, ditanamkan sifat kezoliman. Sifat zolim. Awak disuruh berlaku zolim. Zolim terhadap diri, zolim terhadap orang lain. Contoh, ya, zolim dengan waktu. Ya, ada waktunya beribadah, ada waktunya kita makan, ada waktu kita bekerja. Tapi karena walah menjadi orang yang zolim, habis waktunya untuk bau saho, untuk dunia sih. Kalau untuk barale 3 hari 3 malam organ babunyi dari maghrib sampai subuh pagi, wah, kecil setan agih. Ujung-ujungnya zolim kita itu. Contoh lain. Awak punya pitih, mampu berzakat, tidak berzakat, itu zolim. Zolim terhadap orang miskin. Di akhirat nanti zolim terhadap diri sendiri. Karena dalam ayat Al-Quran, orang yang menyimpan emas dan perak
mampu berzakat, lalu tidak berzakatnya kece Allah, nanti dipanaskanlah emas dengan perak dengan api neraka, diserikakan ke perutnya. Nah, zolim juga nama tadi. Jadi setan itu selalu membisikkan, nyuruh awak jadi orang panceke. Nah, setan kerja itu. Nyuruh dari setan, jangan ke surau lo lai. Bisuaklah. Kayak itulah kerja setan. Jadi menanamkan sifat zolim tadi kita. Boleh saja zolim terhadap diri sendiri, zolim terhadap keluarga, zolim terhadap tetangga, zolim terhadap masyarakat. Ada orang goro, ada satu goro, itu zolim nama teman. Zolim. Nah nampu jalan sia. Kalau negarinya berhasil, negarinya rancak, sehat, saya beruntung, awak bersama-sama. Cubalah perumahan awak gini kok, saruk banyak, rupi, gadang, tak diberasin baki doang. Penyakit tipu, ya dah bo. Penyakit tipu. Di kalau orang yang tak mau goro, orang goro, orangnya tak satu zolim tu mah. Ada. Tapi di perumahan awak lain tak ada, nak. Ya om, ya, lain tak ada. Goro paling-paling 30% tibo itu ke itu seorang nanti bo. Ya dapat RW. Beliau RW para kedua, mau ketiga. Taraso atau mah. Goro itu orang azam. Nah, seolah-olah ndak manfaat di nyok goro tu kayak. Coba yang barasih lingkungan awak lah, elok lingkungan awak, terjadi sehat, yo kan? Sehat. Awak mencari mata mandang rancak betul. Undi banda barasi, slogan barasi, sadu kan? Zolim juga namanya. Jadi setan tu membisikkan, jangan goro lo, lai. Jangan pergi taziah lo, lai. Jangan ke surau lo, lai. Tak usah. Kini kok pergi taziah lebar orang apa ini? Nah, gitu. Itulah kerja setan, nyuruh awak zolim terdiri awak sendiri. Ya, itu. Bisa saja zolim dengan ilmu kita. Insya Allah dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu wa adallahu ala ilmi. Apakah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kalau nafsunya ke harato tadilah Tuhannya. Kalau nafsunya pangke jabatan, badape, ya pangke telah Tuhannya. Akhirnya menghalalkan segala cara. Itulah TST talatak nyusentu antara ustaz jam mencari nan halal ustaz, nan haram supaya mencari gini dia. Kalau sila itu. Bapak Ibu saudara mati, zolim nama itu. Ya. Di orang yang tidak ikut, ya saya berani mengatakan, orang goro, tidak satu goro, orang tidak perlu ya lingkungan, itu zolim nama itu. Zolim. Yang ketiga kata Nabi, strategi setan yang ketiga, setan itu selalu membisikkan, menanamkan kepada manusia sifat ria. Ria. Ujung ria kibir. Kibir itu artinya sombong. Sombong dalam beribadah, yang sombong. Maka kata Nabi, la yadkhul jannah man kana fi qalbi, sekali-kali tidak akan masuk surga siapa orangnya? Orang yang punya sifat sombong dalam hatinya. Tidak boleh sombong. Sombong itu pakaian Allah. Oh kayu awak, orang lebih banyak kayu di awak. Hebat awak ilmu, orang lebih tinggi dari awak. Kayak itu kan? Tidak perlu ada sombong sebenarnya. Kayak yang keempat, setan itu membisikkan kepada manusia sifat khianat. Itulah ayat munafiqun salas, tanda orang munafik tiga, mengecek badutu bajanji bungke, kemudian apabila dipercayai khianat. Maka negara awak percaya karena banyak yang pengkhianat, kan? Kayak itu sebenarnya. Kan? Kalau tidak pengkhianat, kini menurut Mar'i Muhammad, gaji pegawai negeri Indonesia itu 2 kali lipat dari kini. Itu tahun 99 Mar'i Muhammad, mantan Menteri Keuangan di era terakhir Pak Harto. Akeceknya waktu reformasi, andainya pemimpin kita tidak korupsi, maka gaji pegawai Indonesia ini paling minimal 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat gaji pegawai kini mewah pegawai. Betul apa namanya? Dalam terakhir kata Nabi,
setan itu menanamkan kepada kita. Cara yang kelima adalah setan itu membisikkan kehancuran akhlak. Nyuruh awak indah berakhlak le deh. Ndak ada saling menghormati le, ndak ada saling memuliakan le. Ustaz seorang selenyo hebat seorang, ni ndak ada rasa saling hormat. Kalau tiba di Minang tahu dampe kato manaki, kato mandereng, kato mandata, kato menurun akini itulah hilang banyak. Lah degradasi istilahnya, alah hilang-hilang. Itulah pengajian kita pada malam ini, yaitu 5 cara dan strategi setan menghancurkan manusia. Yang pertama sifat hasad, yang kedua sifat apa tadi yang kedua? Zalim, yang ketiga ria, yang keempat khianat, yang kelima adalah yaitu kehancuran akhlak. Kita disuruh tidak berakhlak, hidup di bumi tidak saling menghormati lagi. Demikian pengajian kita. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.